Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Setelah selesai di ruangan 20, Mukoda in the Gang kembali ke ruangan teleportasi. Mereka berdiri di tengah lingkaran dan mengangkat batu teleportasi ke sana. Sesaat kemudian, perasaan mengambang mulai terasa dan dalam sekejap mereka kembali ke ruang teleportasi dekat pintu masuk penjara bawah tanah. "Tuan, cepat, kata Sui dengan lincahnya. Saya tahu, tunggu sebentar." Mukoda mencoba untuk mengendalikan Sui ketika ia mengangkat batu itu sekali lagi dan mengucapkan kata-kata lantai 30. Sensasi yang sama mulai terjadi dan tiba-tiba mereka berdiri di ruangan remang-remang yang sangat mirip dengan ruangan yang dilihat di lantai 20. "Bagus, ayo kita berangkat," kata Vel. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan formasi yang sama seperti di lantai 20 dengan Mukoda dan Sui di punggung Vel, sedangkan Dora terbang di sisi mereka. Perjalanan melewati lantai 30 akhirnya dimulai. Namun, ini bukanlah awal yang luar biasa. Sekilas dinding batu dan koridor berkelok-kelok di lantai 30 terlihat sama dengan lantai 20. Tidak lama setelah perjalanan mereka dimulai, Vel angkat bicara. "Mereka datang." Sedetik kemudian, seekor monster berbelok di sudut di depan mereka. Itu tampak seperti bola mata besar melayang bebas di udara dengan sekelompok tentakel yang menggeliat di belakang bola berdaging yang membentuk tubuhnya. Monster itu sangat aneh sehingga hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Mukoda meringis secara refleks. Dari apa yang dibacanya, taktik mereka yang biasa adalah menggunakan kekuatan tatapan magis mereka untuk melumpuhkan mangsanya atau membuat mereka tertidur, lalu menghabisi mereka. Mereka memang monster yang licik, tapi untungnya semua orang di partinya mendapat berkah dari dewa atau dewi, membuatnya benar-benar kebal terhadap penyakit atau status abnormal dari monster itu. Kemudian Sui langsung menyerang monster mata satu itu dengan peluru asam, membuatnya mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Serangan itu tepat di pupil matanya dan mulai terjatuh ke tanah dengan cepat melebur seperti cairan. Sesaat kemudian dari monster itu muncul batu kecil berwarna hijau jamrut dengan diameter sekitar 3 cm. Menurut peta bahwa para geyser menjatuhkan batu giok, onyx dan batu ajaib. Geyser memiliki energi magis yang berlimpah. Jadi meskipun mereka hanya monster peringkat B, mereka diketahui sering menjatuhkan batu ajaib. Namun Vel dan Dora sangat bosan. Mereka tidak ingin membuang-buang tenaga melawan monster rendahan. Kemudian Vel berlari melewati koridor langsung menuju ke lantai berikutnya. Sui tentu saja menembak jatuh setiap geyser yang mereka lewati dalam perjalanan. Mereka bergerak terlalu cepat sehingga Mukoda tidak bisa mengambil semua item dropnya. Jadi Mukoda meminta Dora mengambil semuanya saat dia terbang melewatinya. Mereka akhirnya sampai di ruangan bos. Di sana para geyser seperti sudah menunggu penantang selanjutnya. Saat mereka menginjakan kakinya di ruang bos, serangkaian suara deredet bergema di seluruh ruangan saat Sui melepaskan rentetan acid bulat yang mirip senapan mesin. Selusin geyser berjatuhan, menjerit kesakitan saat mereka melebur menjadi tanah. Pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Benar-benar pertarungan yang bagus. Saya akan mengharapkan hal yang sama dari Anda di pertempuran berikutnya. Ya, kamu semakin tangguh dari hari ke hari, kata Dora dan Vel. Mendengar itu, Sui mulai gemetar gembira dibuatnya. Ya, Sui akan bekerja sangat keras. Namun Mukoda berharap mereka berhenti memujinya karena mereka hanya akan mempersulit pengendalian Sui. Segera setelah turun dari tangga, mereka menghadapi musuh pertama di lantai 31, yaitu golem batu. Vel langsung mencabik-cabiknya dengan rending claws-nya. Itu menjatuhkan permata kuning yang cukup besar yang dipotong menjadi bentuk oval, yang menurut penilaian cepat diidentifikasi sebagai topas. Aku bosan dengan mangsa yang hanya menjatuhkan batu berkilauan. Jika musuh kita sangat lemah, mereka setidaknya harus memiliki kesopanan untuk menjatuhkan daging, gerutu Vel sambil menatap batu permata di tangan Mukoda. Saat itu mereka mendengar sesuatu bergema dari koridor. Suara ledakan dari sesuatu yang keras yang membentur batu dan suara-suara hiruk pikuk yang berteriak dengan liar.
apakah kamu mendengar itu? Menurutmu ada yang berkelahi di dekat sini? Tanya Mukoda. Ya benar, di ruang sebelah sana, jawab Vel. Vel membawa Mukoda ke ruangan yang dimaksud dan mereka mengintip ke dalam. Matilah saja, dasar monster, teriak seorang pria berbadan besar sambil menancapkan gada besar ke badan golem batu. Pukulannya mendarat dengan suara yang menggelegar. Dua kurcaci langsung beraksi. Salah satunya memegang senjata palu besar di satu tangan dan palu perang yang lebih besar lagi di kedua tangan. Meski bertubuh kecil, mereka berdua jelas punya otot yang kuat dan mereka mengarahkan palu mereka ke kepala golem secara bersamaan, menghancurkan hingga berkeping-keping. Sesaat kemudian mereka berteriak penuh kemenangan. Oh bagus, kita mendapatkan keuntungan ganda kawan, sebuah jamrut dan batu ajaib, teriaknya. Saat para petualang mengepakkan tangan mereka untuk merayakannya, Mukoda and Friend diam-diam meninggalkan ruangan dan melanjutkan perjalanan. Golem batu secara alami tahan terhadap serangan magis, tetapi bagi kelompok yang penuh dengan petualang berpangkat tinggi yang kuat, itu hanya eras-eras. Dan juga golem selalu menjatuhkan permata ketika mereka mati. Lantai 31 secara praktis dibuat khusus untuk pesta-pesta seperti yang baru saja Mukoda lihat, dan konon beberapa di antaranya menjadikannya sebagai basis operasi utama mereka. Selagi mereka menonton pesta pria-pria tadi merayakan kemenangannya, Vel mengumumkan sesuatu seperti mereka pasti sangat senang karena begitu gembira mengalahkan satu golem batu. Dan Dora menambahkan sesuatu seperti, ya memang terlihat begitu, Sui sedang berbicara tentang memukuli mereka sebanyak mungkin. Jadi Mukoda berasumsi bahwa mereka memandang rendah para petualang itu dengan cara yang sama. Lalu Mukoda bertanya pada Vel dan Dora apa yang harus dilakukannya saat ini, dan mereka berdua memilih untuk pindah ke lantai berikutnya secepat mungkin. Jadi Mukoda and Friend berangkat menuju ruang bos. Beberapa golem batu yang mereka lewati dalam perjalanan mencoba mengejar, tapi batu-batu berjalan itu tidak pernah bisa mengimbangi kecepatan familiar Mukoda, dan mereka meninggalkan musuhnya di belakang. Tidak lama kemudian mereka mencapai ruang bos, dan sekali lagi mereka cukup beruntung karena tidak menemukan petualang di depan dan banyak monster di dalam. Kali ini mereka menghadapi 10 golem batu sekaligus. Mukoda langsung terjun dipimpin oleh Sui yang sangat bersemangat. Sui mengikuti saran Vel dan menyerang dengan mantra pemotong air sebagai senjata pilihannya. Ia menembakkan semburan api seperti pisau satu demi satu. Bagaimana tadi Paman Vel? Tanya Sui. Benar-benar pertarungan yang bagus, saya menguji Anda, kata Vel menjawab. Ya kamu benar-benar memahami ini Sui, kata Dora menambahkan. Bagaimana menurut Anda Master? Apakah Sui baik-baik saja? Tanya Sui kembali. Ya itu luar biasa, ucap Mukoda. Vel, tolong berhenti mengajari Sui menjadi pembunuh yang lebih efisien, kata Mukoda kepada Vel. Mukoda mulai mengambil semua tetesan golem sambil menggerutu dalam hati tentang sikap acuh tak acuh Vel. Monster berikutnya yang mereka temui adalah golem juga, tapi monster ini sedikit berbeda dari monster lain yang pernah dilihatnya. Itu terbuat dari bahan yang kusam dan berkilau. Itu golem besi, kata Vel menjelaskan. Mereka terbuat dari bahan yang relatif keras sehingga menjadikan musuh yang merepotkan. Dengan raungan yang sangat keras, Dora membuka mulutnya dan menyemburkan api meniru serangan nafas yang mampu dilakukan oleh naga yang lebih besar. Kepala golem besi itu dilahap api yang mengamuk. Ketika nyala api dari senjata nafas semu akhirnya mereda, yang tersisa dari golem itu hanyalah lelehan besi panas yang kemudian diserap oleh tanah dungeon. Setelah mayat golem besi itu lenyap, sebongkah logam kusam berwarna keperakan dan batu kecil berwarna abu-abu telah tertinggal. Kedua jenis golem itu terus menyerang mereka di mana-mana, tapi Dora dan Sui dengan cepat menghajar mereka setiap saat. Tentu saja Mukoda bertugas mengambil barang-barang yang mereka jatuhkan. Pada akhirnya mereka sampai di ruangan bos tanpa menemui kendala berarti. Tidak banyak pilihan yang hadir di lantai itu. Mereka hanya bertemu dengan satu kelompok yang rahangnya ternganga lebar saat mereka menyaksikan Dora dan Sui membantai golem yang mereka lawan saat itu dengan sangat efisien. Golem besi menyerang mereka saat tiba di lantai berikutnya hanya untuk segera dilebur oleh api naga Dora.
Mereka telah menjelajah cukup dalam hingga golem batu telah sepenuhnya digantikan oleh golem besi. Jadi Dora membuat ledakan demi ledakan api neraka yang menderu-deru. Sui yang tidak bisa ikut bertarung sama sekali menghabiskan seluruh waktunya di lantai itu dengan menggeliat gelisah karena golem besi kurang cocok melawan mereka dibandingkan Dora yang menguasai sihir api. Vel pasti memiliki pendapat yang sama sejak dia mengatakan pada Sui, kamu hanya harus berjuang lebih keras di lantai berikutnya. Mukoda mendukung sentimen tersebut dan untungnya Sui mengingat dan akhirnya mulai bersorak lagi. Mereka mempertahankan formasi itu di seluruh lantai. Dora memimpin dan menebas setiap golem besi yang mereka temui. Pada akhirnya mereka mencapai ruangan bos tanpa pernah menempatkan diri mereka dalam bahaya. Namun ketika mereka sampai di sana, sang pemimpin mereka yang tak kenal takut mulai mengeluh. Aku kelaparan, kata Dora merengek. Mengingat bagaimana Dora telah melakukan semua upaya di seluruh lantai itu, pasti ini akan terjadi. Sui juga lapar. Dan aku juga, waktunya semakin larut. Kita akan segera mencapai waktu biasanya kita tidur. Kita harus berhenti di sini untuk beristirahat, kata Vel kepada Mukoda. Vel kemudian membawa mereka ke zona aman terdekat, tempat mereka bisa tidur semalaman. Setelah sampai di zona aman, Mukoda mulai memasukkan loyang ke dalam kompor ajaib dan menyalakan api. Tak lama kemudian, aroma roti panggang yang menggugah selera mulai tercium di area itu. Hei, apakah sudah selesai? Tentunya itu harus selesai sekarang, kata Vel. Wah, baunya enak sekali. Aku lebih lapar dari sebelumnya, ucap Dora. Baunya sangat enak, Sui ingin segera makan, Master. Terpikat oleh aromanya, semua familiarnya berkumpul di sekitaran Mukoda. Maaf teman-teman, tunggu sebentar lagi, Mukoda membalas. Aroma roti yang dipanggang sekali lagi memenuhi area zona aman. Kembali familiarnya mulai merengek pada Mukoda karena satu hal, yaitu lapar. Kemudian Mukoda mendengar teriakan dan langkah kaki mendekati zona aman dengan langkah cepat. Sekelompok petualang berlari ke tempat kejadian dengan kecepatan tinggi, meluncur ke area aman. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat Mukoda benar-benar lengah dan mereka jelas-jelas sama saja terkejut melihatnya seperti Mukoda melihat mereka. Mereka berdiri di sana, membeku menatap kosong satu sama lain. Mukoda merasa akan sangat mengejutkan jika bertemu dengan seseorang yang sedang membuat roti dengan kompor ajaib di tengah penjara bawah tanah. Kebanyakan orang yang masuk ke situ mengetahui bahwa dalam skenario terburuk mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Orang aneh macam apa yang memutuskan untuk memasak makanan di tempat seperti itu? Ia benar-benar menyadari bahwa perilakunya sama sekali tidak rasional. Ayo cepat, aku bosan menunggu. Permintaan Vel membuat Mukoda sadar kembali. Dan fakta bahwa Vel telah berbicara membuat para petualang kembali sadar. Kemudian Mukoda berkata dengan cepat, "Halo." Dan salah satu dari mereka menjawab dengan bingung, "Ya, hai." Terlebih dahulu, Mukoda harus memberi makan familiarnya yang kelaparan sebelum melakukan hal lain. Ia menumpuk roti sandwich panas ke dalam 3 piring. Oke, ini dia, kata Mukoda sambil menyajikan makanan mereka kepada para pelahap yang kelaparan. Mereka langsung makan tanpa membuang waktu sedikit pun. Ini bagus, aroma rotinya sangat nikmat dan dagingnya juga penuh. Aku bisa makan segunung makanan ini, kata Dora dengan mulut penuh roti. Dia biasanya adalah pemakan paling ringan di antara ketiganya, tetapi saat ini ia melahap begitu banyak sandwich sehingga Mukoda mulai dengan serius mempertanyakan apakah tubuh mungilnya secara fisik dapat memuat begitu banyak makanan. Saat Mukoda mengeluarkan nampan berisi roti panas lainnya dari oven, lalu terdengar paduan suara yang harmonis dari perut yang keroncongan. Melirik ke arah asal suara itu, ia melakukan kontak mata dengan para petualang yang semuanya menatap ke arahnya. Maaf, baunya sangat enak. Salah satu dari mereka tergagap sambil menggaruk pipinya dengan canggung. Dia adalah seorang pria dengan tubuh besar mungkin sekitar 2 meter, memiliki lengan yang berotot dan kapak besar di tangannya. Tidak apa-apa. Lagi pula aku mungkin tidak seharusnya memasak di tempat seperti ini, Mukoda membalas.
Ya ngomong-ngomong, aku sudah lama berkecimpung dalam bisnis petualangan ini. Tapi ini kali pertama aku melihat seorang pria menyeret kompor ajaib berukuran besar ke tengah-tengah dunia penjara bawah tanah, kata pria yang berpenampilan barbar itu sembari dia tertawa terbahak-bahak. Ayolah kawan, jangan bertingkah seolah kamu terkejut. Kamu juga sudah mendengar rumornya, kata salah satu anggota partinya, seorang bisman. Itu Fenrir kan? Dan agak kecil, dan Slam itu adalah familiarmu juga. Itu berarti kamu Mukoda, petualang rank S itu bukan? Tanya anggota lain dari party mereka, seorang gadis yang terlihat seperti berusia akhir remaja. Dia memiliki mata yang besar dan potongan rambut bob yang menggemaskan, dan dia mengenakan jubah yang membuat Mukoda cukup yakin dia adalah seorang penyihir. Ya, itu aku, jawab Mukoda sambil tersenyum. Mukoda tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berbicara dengan gadis manis. Rambut pirang dan mata birunya memberinya penampilan seperti boneka Prancis. Itu benar-benar terlihat lezat, harus kukatakan, kata petualang terakhir dalam kelompok mereka, seorang pria kurcaci tua dengan palu besar dan jenggot tebal. Tatapan seluruh party mereka terpaku pada makanan familiar Mukoda. Tetaplah sesukamu, tapi aku tidak akan menyisakan sedikit pun untuk kalian, kata Vel sambil menghalangi tumpukan makanannya dengan tangan. Ayolah Vel, apa kamu memang harus seperti itu setiap kali hal ini terjadi, kata Mukoda menimpali. Mukoda kemudian menawari mereka beberapa potong roti untuk mereka cicipi. Rasa perut yang lapar membuat para petualang itu berantusias untuk menerima tawaran Mukoda. Sial, ini enak sekali, kata petualang besar yang bernama Alex berseru sambil memakan roti sandwich keempatnya. Hei, setidaknya tunjukkan sedikit sopan santunmu, kata wanita atletis yang bernama Fatima sambil memukul dada Alex. Aku minta maaf, suamiku adalah orang yang tidak sopan, Mukoda. Saat Mukoda mengetahui hubungan mereka, ia harus menahan keinginannya untuk meledek wajah Alex. Serius, kenapa wanita secantik dia memilih pria yang sepertinya tinggal di pegunungan dan menjahit pakaiannya sendiri dari kulit rusa yang baru dikuliti? Absurditas dari semua ini sungguh mengejutkan, gumam Mukoda yang merasa luka di hatinya kembali menganga. Tapi sungguh, tak seorang pun di antara kita yang pernah membayangkan memakan makanan enak di penjara bawah tanah, kata pria tampan bertelinga hewan sambil memakan sandwich ketiganya, namanya Excel. Kamu menumpahkan makananmu, kata gadis cantik berpotongan bob sambil mengambil remah-remah dari baju Excel. Namanya adalah Adbelira. Dan dia sangat rajin merawat bisman itu di setiap kesempatan. Mukoda bahkan tidak perlu bertanya, dengan melihatnya saja sudah jelas bahwa dia menyukai pria itu. Mukoda segera mengetahui bahwa mereka berlima membentuk kelompok petualang peringkat A yang disebut Pentagram. Mereka menghabiskan 2 tahun terakhir di Briggs secara bertahap melewati ruang bawah tanahnya. Kami baru saja mendapat peringkat A beberapa hari yang lalu, kata Alex. Ia pikir sudah waktunya mereka mencoba lantai ini, tapi hasilnya tidak cukup baik. Palu besar Samuel ternyata terbuat dari besi ajaib. Senjata besi ajaib lebih keras dan tangguh daripada senjata biasa, dan juga mudah untuk menyalurkan kekuatan magis. Alex serta Excel jelas sangat ingin menggantikan kapak dan pedang mereka dengan senjata dari bahan yang sama. Anggota lainnya dari party menyadari ambisi mereka, dan mereka semua memutuskan bahwa kenaikan mereka ke peringkat A menjadikannya waktu yang tepat untuk mencoba dan memenuhinya. Mereka telah tumbuh cukup kuat untuk menghadapi golem batu tanpa masalah, dan mereka semua berasumsi bahwa mereka juga akan mampu melawan golem besi. Bagaimanapun, kedua monster tersebut memiliki sifat yang sama. Mereka sangat lambat. Mereka berpikir betapapun buruknya keadaan, mereka masih bisa melarikan diri dan berkumpul kembali. Perjalanan dimulai dengan baik. Mereka berhasil mencapai lantai 32 dan mengalahkan tidak hanya semua golem batu yang menghalangi mereka, tetapi juga 3 golem besi tanpa kesulitan.
Kemudian mereka turun ke lantai 33. Namun di lantai itu mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lantai untuk melarikan diri. Satu-satunya pecahan golem besi yang Alex dapatkan sejauh ini adalah pecahan dari 3 pecahan di lantai atas. Itu bahkan tidak mendekati jumlah yang dibutuhkan. Para anggota pentagram menghela nafas bersama. Mereka menghabiskan waktu begitu lama bermain-main dengan golem besi. Mereka lupa di mana mereka berada dan kemana mereka harus pergi untuk kembali ke lantai sebelumnya. Alex dan yang lainnya telah berada di lantai itu selama 2 hari penuh. Meskipun mereka memiliki banyak perbekalan, namun kelelahan fisik dan mental hampir membuatnya pingsan. Tapi aku merasa jauh lebih baik berkat makananmu, Mukoda. Kami benar-benar berhutang budi padamu, kata Alex. Hei, Vel, ruangan bos cukup dekat kan? Mukoda bertanya secara telepati. Memang, mereka telah melakukan perjalanan ke arah yang salah, jawab Vel. Mukoda benar-benar tidak ingin menjadi orang yang menyampaikan kabar buruk, tapi seseorang harus memberitahunya. Ia mengambil waktu sejenak untuk memberanikan diri, lalu berbalik menghadap para anggota pentagram. Jadi, teman-teman, aku benci mengatakan ini, tapi ruang bos ada di pojokan sini. Mata mereka terbuka lebar. Mukoda mengerti bagaimana perasaan Alex dan yang lainnya dengan sangat baik. Niatnya ingin pulang menghindari masalah, malah berjalan mendekati masalah. Sekali lagi terima kasih sobat. Saya yakin informasi yang Anda berikan kepada saya akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Jika ada yang menyelamatkan sesuatu di sini, itu adalah kamu yang menyelamatkan kami, kata Alex. Mereka akan berada di kota itu untuk waktu yang lama. Jadi Alex berpesan jika Mukoda membutuhkan bantuannya, yang perlu dilakukannya hanyalah meminta. Tinggalkan pesan untuk kami di guild dan kami akan berlari, katanya. Pentagram lainnya dengan antusias menyetujui kata-kata Alex. Sampai jumpa di atas, kata mereka, dan rombongan Alex mulai meninggalkan zona aman. Sebelumnya, Mukoda telah menggambarkan rute kembali ke tangga menuju ke lantai sebelumnya dengan sedikit bantuan dari Vel. Jadi Mukoda yakin mereka akan berhasil melewatinya tanpa terlalu banyak kesulitan. Alex juga memberi Mukoda berbagai informasi menarik yang berguna. Jadi pertemuan itu memberikan dampak positif bagi semua orang yang terlibat. Rupanya saat ini hanya ada 2 kelompok petualang yang sedang melakukan penjelajahan melewati titik ini. Dan kelompok yang telah menjelajahi lantai 35 baru-baru ini kembali ke permukaan karena cedera parah. Pihak lain sedang membuka jalan menuju ruang bawah tanah dan telah melaju sampai ke lantai 37. Alex memberitahunya bahwa mereka adalah kelompok beranggotakan 6 orang. 2 diantaranya adalah peringkat S dan yang lainnya semuanya peringkat A. Dalam hal kemampuan murni, mereka dianggap sebagai partai aktif terbaik di seluruh negeri. Lantai berikutnya tampaknya adalah rumah bagi sejumlah orc. Bukan hanya ogre biasa, subspesialis seperti ogre merah dan ogre biru juga diketahui bermunculan. Dan spesies maju seperti orc king juga ada di situ. Lantai 35 adalah panggung orc lainnya, tapi tampaknya masih banyak lagi yang harus ditangani di bawah sana. Salah satu faktor yang sangat penting adalah orc yang muncul di ruang bawah tanah jauh lebih ganas dibandingkan orc yang ditemukan di dunia permukaan. Mereka bisa mencium bau seseorang dari jarak yang sangat jauh dan akan mengejar petualang manapun yang berada dalam jangkauan indera mereka. Lagi pula para orc itu kanibal, kata Alex. Tidak mungkin mereka membiarkan makanan lezat seperti manusia lolos begitu saja tanpa perlawanan. Pria yang cedera parah dan kehilangan anggota tubuhnya saat menjelajahi lantai itu sebenarnya adalah korban dari nafsu makan mereka. Seorang orc langsung menggigit lengannya. Ketika Mukoda menyampaikan informasi itu kepada Vel, dia menyeringai. Orc katamu dan King Orc. Sepertinya Vel akhirnya mendapatkan mangsa layak yang ia harapkan. Di lantai 34 dan seterusnya, familiarnya akan bertarung sebagai trio sekali lagi. Mukoda mulai merasa sepertinya lantai bawah yang telah Dewa Pencipta peringatkan kepadanya akan semakin dekat jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Ruangan bos di lantai 33 benar-benar dipenuhi dengan golem besi dan Dora memusnahkan tanpa mengeluarkan keringat.
Mereka meluangkan waktu sejenak untuk mengumpulkan semua pecahan golong besi yang tersisa berserakan di tanah, lalu turun ke lantai berikutnya. Seperti yang diharapkan, Vel memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan di lantai 34. Dia bersikeras pada hal itu. Ia menyatakan bahwa jika King Orc muncul, akulah yang akan membunuhnya. Sayang baginya, King Orc sangat jarang muncul. Dora dan Sui membunuh raksasa demi raksasa saat mereka melakukan penjelajahan di lantai. Tapi ogre-ogre itu adalah jenis yang lebih biasa. Dan tidak lama kemudian Vel mulai mengeluh tentang betapa bosannya dirinya. Setidaknya mereka memang menemukan beberapa varian warna, tapi Dora dan Sui membantai mereka dengan mudah seperti orc biasa dan akhirnya membawanya sampai ke ujung lantai 34. Para orc hanya menjatuhkan kulit dan batu ajaib yang sangat disayangkan, terutama mengingat kulit orc sangat kotor. Tapi mereka menemukan peti harta karun, jadi perolehan bersih untuk lantai tersebut cukup lumayan. Ruang bos penuh dengan orc merah, orc biru, dan bahkan orc hijau. Sui menembak mati mereka semua dalam sekejap. Jadi Mukoda tidak punya kesempatan untuk memahami betapa tangguhnya mereka sebenarnya. Dan selanjutnya lantai 35. Seperti yang telah diperingatkan oleh party pentagram, tempat itu benar-benar buruk bagi para orc. Mukoda bahkan tidak bisa mengetahui dari mana asalnya. Satu demi satu menyerbu ke arah mereka dari semua sisi, dimulai saat Mukoda dan yang lainnya tiba. Tentu saja tidak ada orc yang bisa mengalahkan Vel, Dora, dan Sui yang bertarung bersama. Dan para orc itu semua dibantai secepatnya. Saat orc memasuki garis pandang mereka, dia sudah mati. Meski begitu, banyaknya orc memperlambat laju perjalanan Mukoda. Aku tahu kamu kesal, tapi jika kita ingin naik ke level berikutnya, kita harus melewati semua orc ini terlebih dahulu, kata Mukoda, mencoba menghibur Vel. Dia masih marah karena kurangnya King Orc. Saat itu mereka benar-benar dikepung oleh segerombolan orc dan koridor itu pun penuh sesak olehnya. Dora dan Sui melangkah maju untuk menghadapi para orc yang menghalangi, sementara Vel berbalik untuk melompat ke arah orc di belakang mereka. Sedangkan Mukoda terkapar tak berdaya di tengah semua itu. Vel menjatuhkan kaki depannya dengan tebasan yang sangat kuat, melepaskan Rending Claw dan menebas seluruh barisan depan para orc. Hal itu tidak menyurutkan semangat orang-orang di belakang mereka yang terus menyerang, tapi Vel menebas lagi dan lagi. Pada tebasan ketiga, seluruh kekuatan mereka telah hancur. Di belakang, Dora menembakkan bongkahan es ajaib dengan cepat, menghancurkan para orc di tempat mereka berdiri. Sui mengintip sisa-sisa yang tersisa, menjatuhkannya dengan acit bulat yang cepat dan tepat, dan semuanya pun berakhir. Familiar Mukoda telah menyapu bersih para orc, hanya menyisakan tumpukan kulit dan beberapa batu ajaib. Membayangkan untuk mengambil semua kulit orc itu sudah cukup membuat Mukoda muntah. Tapi tidak ada pihak lain yang berkeliaran di lantai untuk Mukoda sumbangi, dan akan sia-sia jika membiarkan mereka tergeletak di sana. Jadi Mukoda menyimpannya di item box miliknya, melakukan yang terbaik untuk tidak memikirkan tentang apa yang disentuhnya. Akhirnya Mukoda yang lainnya sampai di ruangan bos. Saat mengintip ke dalam, Mukoda melihat segerombolan orc yang normal berwarna dan yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Terlihat lebih ganas dari orc biasa. Ia berdiri di tengah ruangan, menjulang tinggi di atas rekan-rekannya. Akhirnya King Orc, itu adalah milikku, kalian jangan mengganggu, kata Vel. Baiklah, lakukan sesukamu. Sui dan aku akan membersihkan sisanya, kata Dora menimpali. Ya, wow, banyak sekali. Sui akan mengalahkan sebanyak yang Sui bisa. Setelah peran mereka ditentukan, Vel dan yang lainnya mulai maju menuju ruangan bos. Namun sebelum masuk, Vel tiba-tiba berhenti. Kalau dipikir-pikir, kamu belum pernah bertarung sejak kita memasuki penjara bawah tanah ini, bukan? Ia bertanya sambil menoleh ke arah Mukoda. Kurasa begitu, jawab Mukoda. Kalau begitu, kami akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menguji kemampuanmu. Dora, Sui, bimbing satu orc kepadanya, bukan salah satu dari yang berwarna. Ingat, seorang orc biasa, kata Vel memerintah Dora. Ya, aku akan mengurus pengembalaannya. Sui,
Jadi kamu urus sisanya saja, kata Dora. Apa? Tunggu sebentar. Apa maksudmu membimbing seorang orc kepadaku? Apa aku tidak boleh bersuara dalam hal ini? Hai, protes Mukoda tidak didengarkan. Vel dan yang lainnya langsung masuk ke ruangan bos dan Mukoda tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Di depannya berdiri pasukan orc. Masing-masing wajah mereka yang bengkok lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Mereka menggeram dan mengeluarkan seruan perang yang mengancam saat mereka melihat Mukoda dan yang lainnya mendekat. Dan yang membuatnya sangat kecewa, Mukoda akan dipaksa melakukan pertarungan tunggal dengan salah satu makhluk mengerikan itu. Benar saja, mereka pemakan manusia. Saat mereka melihatnya, air liur mulai menetes ke rahang mereka yang mengerikan. Ia tidak setuju dengan semua ini. Tunggu, sial. Benar-benar senjata, saya butuh senjata. Mukoda tersadar tepat pada waktunya bahwa bertarung dengan monster seperti itu akan menjadi cara yang baik untuk tidak kehilangan tangannya, dan ia menarik tombak mitrilnya yang Sui buatkan dari kotak barangnya. Ia memegangnya dalam keadaan siap. Kakinya gemetar begitu keras hingga lututnya pun hampir copot. Di saat yang sama, pertarungan familiarnya telah dimulai. Terlepas dari antusiasme Vel dalam menghadapi King Orc, pertandingan mereka telah diputuskan dengan satu ledakan sihir petirnya. King Orc terkena satu samaran petir ke wajahnya, terhuyung-huyung selama beberapa detik, lalu terjungkal hingga tewas. Sebagian besar orc lainnya dengan cepat diberangkatkan ke alam baka oleh sihir es Dora dan peluru asam Sui. Melihat semuanya berjalan dengan baik, Mukoda berpikir mungkin saja ia tidak perlu repot-repot bertarung. Akan tetapi yang terjadi, "Hei!" Suara Dora bergema di pikiran Mukoda. "Terlihat satu orc yang menuju ke arahmu," kata Dora memperingatkan Mukoda. Dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, orc yang mengerikan, menjijikan dan mengeluarkan air liur menyerang langsung ke arah Mukoda. Secara refleks, Mukoda berteriak. Si ogre mendekatinya dengan kecepatan yang menakutkan, melonglong gembira menantikan camilan lezat yang akan dibuatnya. Mukoda membekik saat ia tersandung lalu terjatuh. Untungnya kesialan itu secara ajaib menjadi kehokian karena membuatnya lepas dari genggaman tangan si orc saat melayang tepat di wajahnya. Dalam keadaan panik, Mukoda menggunakan kesempatan itu untuk menusukkan tombaknya tepat di tubuhnya. Lalu si orc menjerit kesakitan dan menjadi lemas. Orc itu terjatuh tepat di depan kaki Mukoda, menghilang beberapa detik kemudian. Mukoda lalu menghela napas panjang dan tersungkur. Bukan pertarungan yang elegan, terutama mengingat kamu hanya menghadapi satu orc. Aku yakin kamu bertarung lebih baik di dua ruang bawah tanah terakhir, kata Vel, menatapnya dengan rasa jengkel yang terlihat jelas di wajahnya. Beri aku sedikit kelonggaran. Selain itu, saya adalah seorang amatiran yang belum pernah mengikuti pelatihan tempur sepanjang hidup saya sampai sekarang, kata Mukoda kepada Vel. Ayolah Vel, jangan menyulitkan pria itu. Anda tahu dia tidak akan pernah bernilai dalam pertarungan. Jadi apa gunanya? Ucap Dora dengan sinisnya. Ya, tidak masalah jika Master sangat lemah. Sui akan melindunginya, kata Sui menimpali. Tidakkah menurutmu kamu bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menjelaskannya, Dora? Dan jangan panggil aku lemah, Sui. Ia sadar jika itu semua benar, tapi itu tetap menyakitkan perasaannya. Mukoda menghela napas panjang dan ia lebih yakin dari sebelumnya bahwa dirinya tidak cocok bermain di air. Saat Mukoda dan yang lainnya tiba di lantai 36, ia mendengar teriakan binatang dari kejauhan. Jauh, tapi suara itu jelas bergerak ke arah mereka. Dan itu bergerak sangat cepat. Saat suara itu semakin dekat dan keras, Mukoda menyadari dengan tepat apa yang didengarnya. Gonggongan dari segerombolan anjing. Dan benar saja, sesaat kemudian sekelompok anjing menyerbu koridor di mana Mukoda dan yang lainnya berada. Mereka tampak sangat mirip dengan Doberman. Masing-masing dari mereka juga hampir sebesar Vel. Jadi itu anjing-anjing hitam, gumam Mukoda pada dirinya sendiri ketika gerombolan itu mendekat. Para petualang pentagram telah memberitahu sedikit tentang mereka, dan ekspresi cemberut yang mereka tunjukkan sepanjang percakapan itu benar-benar membuat terkesan. Fatimah adalah orang pertama yang mengemukakan hal itu dalam kata-katanya.
Bagian terburuk dari penjara bawah tanah ini adalah kenyataan bahwa para petualang mulai bertemu dengan anjing hitam jika mereka masuk cukup dalam. Alex dan Exo setuju dengan sepenuh hati, menjelaskan bahwa meskipun golem batu dan besi sulit dikalahkan, akan tetapi mereka itu lambat. Hal yang sama juga terjadi pada Og. Jumlah mereka yang banyak di lantai 35 tentu saja menjadi masalah, tapi lantai 34 cukup mudah untuk dilalui. Dan meskipun mereka cukup cepat, mereka juga raksasa. Makhluk sebesar itu tidak akan pernah bisa menandingi kelincahan manusia. Dan melarikan diri masih bisa dilakukan. Tapi anjing hitam, selain jumlah mereka yang banyak dan lincah, mereka juga bisa menggunakan sihir. Secara khusus, mereka menggunakan sihir angin untuk meningkatkan kecepatan lari mereka. Yang lebih buruk lagi, varian yang lebih kuat dapat menimbulkan penyakit dengan lolongannya, menyebabkan mangsanya menjadi panik ketika mereka mendekat. Kemudian Vel menghadap ke kawanan anjing hitam itu dan mengeluarkan lolongan yang kuat, membuat gerombolan anjing hitam itu menghentikan jejak mereka. Tapi itu hanya sesaat. Mereka segera pulih dan melanjutkan serangan mereka, menggonggong dan berteriak lebih keras dari sebelumnya. Binatang buas yang menyedihkan. Mereka bahkan tidak punya kemampuan untuk menilai kekuatan mereka melawan kekuatanku. Anjing kampung itu tak berotak, kata Vel yang kemudian menggunakan rending claws-nya. Dalam satu pukulan, serangan itu mencabik-cabik seluruh kawanan anjing hitam menjadi potongan daging kecil dalam sekejap. Mayat-mayat itu dengan cepat menghilang, meninggalkan serakan batu ajaib kecil. Jadi memang benar inilah yang mereka jatuhkan, kata Mukoda. Dan kelompok pentagram juga telah memperingatkannya tentang hal itu. Hadiah yang dijatuhkan anjing hitam sangatlah kecil, tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan. Kemudian Mukoda memberitakan Dora dan Sui memusnahkan gerombolan anjing hitam itu. Namun menurut Dora, para anjing hitam itu sama bebalnya dengan babon hitam di hutan Raja Bandit. Mereka tidak kenal rasa takut, terus menyerang tanpa ampun. Monster ini tidak akan memberikan tantangan. Tidak peduli jumlahnya, kita akan segera turun ke lantai berikutnya, seru Vel. Tidak satu pun yang keberatan dengan pernyataan Vel, dan mereka mulai berjalan menuju pintu keluar lantai 2. Dora dan Sui telah menangani sebagian besar pertarungan dalam perjalanan menuju lantai berikutnya dengan bantuan sesekali dari Vel. Menurut Vel, lolongan dari anjing hitam itu selain dapat membuat orang yang mendengarnya panik, lolongan dari anjing hitam yang berperingkat tinggi dapat menyebabkan kebutaan. Untungnya, Mukoda mendapatkan berkah dari para dewa yang dapat menetralisir status abnormal. Saat Vel dan Mukoda sedang berbicara, Sui mengambil tindakan sendiri untuk masuk ke ruangan bos. Mukoda kemudian mengejarnya dengan panik, dan Vel serta Dora mengikutinya dengan berjalan santai, menggelengkan kepala ke arah Mukoda dengan perasaan kesal. Kenapa kamu selalu mengkhawatirkan Sui? Lihat saja, tidak mungkin Sui akan dihabisi oleh monster seperti anjing kampung itu, kata Dora kepada Mukoda. Mendengar itu, Mukoda mencoba mengikuti saran Dora dan memutuskan untuk menonton pertarungan dengan cermat. Ia menyadari bahwa meskipun perhatiannya sedang terganggu, Sui telah memulai pertarungan dengan serangan yang sangat brutal. Anjing hitam terbesar bahkan tidak sempat mencoba melolong sebelum Sui menghujani kawanan itu dengan peluru asam. Dan anjing kecil manapun yang mencoba menyerbunya dalam jarak dekat akan dihancurkan tanpa ragu-ragu. Hanya beberapa menit setelah mereka masuk, Sui telah mengurangi kelompoknya menjadi seekor anjing hitam, bentuk spesies yang paling besar dan lebih kuat. Ia memamerkan taringnya, mulutnya berbusa karena marah pada rekan-rekannya yang terjatuh. Binatang itu mengeluarkan geraman pelan yang mengintimidasi, lalu menggonggong dengan ganas saat ia menyerang ke arah Sui. Tinggal satu lagi, Sui akan mengalahkannya. Ya! Sui menembakkan peluru asam tepat ke arah anjing hitam itu. Ia bahkan tidak bergeming menghadapi serangan itu secara langsung. Sui kemudian memperkuat serangan peluru asamnya tepat di kepala anjing hitam hingga membuatnya meledak, dan sedetik berikutnya bagian tubuhnya sudah tidak ada lagi di sana. Hore, Sui mengalahkan mereka semua, katanya sembari memantul ke seluruh ruangan dengan gembira. Melihat itu membuat Mukoda geleng-geleng kepala, memikirkan transformasi bertahap Sui menjadi mesin pembunuh. Sui mengumpulkan batu ajaib yang dijatuhkan monster itu.
dan membantulkannya untuk diberikan kepada Mukoda. Jelas dia ingin mendapat pujian darinya, dan Mukoda tidak punya pilihan lain selain menepuk kepalanya dan memberikan sebuah kata, "Kerja bagus, Sui." Sui lalu berguncang dengan gembira sebagai tanggapannya. Mereka akhirnya mencapai lantai 37. Kelompok petualang yang berada di depan parti Mukoda. Mereka adalah parti terkuat dan paling menonjol di negara itu. Dari apa yang Mukoda tahu, mereka sangat arogan dan akan sangat merepotkan jika parti Mukoda bertemu dengan parti mereka. Untungnya lantai di Dungeon Breed sangat besar dan peluang pertemuan mereka sangat kecil kemungkinannya. Tidak lama suara raungan dahsyat menggetarkan ruangan itu, memotong percakapan Mukoda dan yang lainnya. Saat salah satu binatang buas yang ingin Vel peringatkan padanya muncul begitu saja di hadapan mereka. "Minotaur? Sejak kapan mereka begitu besar?" Mukoda menjerit seperti seorang bocah. Monster itu benar-benar besar dan membawa kapak yang sangat besar. Saat terkejut itu, Mukoda secara refleks menilai sosok monster itu seperti nama Minotaur raksasa, varian spesies Minotaur yang luar biasa besar, dan monster peringkat es. Jika disajikan dengan benar, dagingnya dianggap lezat. Wahahaha, akhirnya monster pembawa daging. "Dora, Sui, perhatikan makhluk itu. Lezatnya tak terkira," kata Vel dengan senangnya. Praktis Mukoda bisa melihat matanya berbinar karena apa yang ditunggu-tunggu selain musuh yang kuat telah datang, yaitu daging monster yang rasanya enak. "Apa? Itu sangat luar biasa. Serahkan daging itu padaku," teriak Dora yang langsung bersemangat seperti yang pernah Mukoda lihat. "Dora, Sui, aku yakin kamu tahu rencananya," tanya Vel kepada Dora dan Sui. Mereka pun menjawab, "Ya, tentu saja, kami bersedia." "Hah? Rencana apa? Sejak kapan kita punya rencana untuk ini, Vel?" tanya Mukoda yang kebingungan. Jadi rencana Vel adalah memanen daging sebanyak-banyaknya di ruangan itu. Vel, Dora, dan Sui menyerang Minotaur raksasa itu secara bersamaan, terobsesi dengan prospek hadiah besar mereka. Monster itu menerima semua serangan mereka sekaligus dan tewas di tempat. "Di sana lebih banyak daging, ayo semuanya habiskan," kata Vel memerintah Dora dan Sui. Mukoda sedikit keberatan dengan panggilan daging yang disematkan untuk si Minotaur. Vel dan yang lainnya jelas tidak lagi memandang Minotaur sebagai monster raksasa peringkat es sebagai musuh yang mengancam. Namun mereka melihat seperti sekantong daging sapi berjalan. Monster-monster itu tidak bisa bertahan sedetik pun melawan serangan combo ketiga familiar Mukoda. Setiap makhluk yang dibunuh meninggalkan bermacam-macam potongan daging besar, taring, dan batu ajaib. Dan setiap kali daging jatuh, Vel, Dora, dan Sui masuk ke mode perayaan. Namun yang paling membuat mereka jengkel adalah beberapa hewan tidak menjatuhkan daging sama sekali. Hal itu semakin menjadi alasan untuk mereka berburu monster sebanyak mungkin dan mengumpulkan daging sebanyak yang mereka bisa. Rencananya ditetapkan saat Minotaur raksasa pertama menjatuhkan daging. Vel tidak melebih-lebihkan, dia seperti benar-benar berniat berburu sebanyak mungkin. Namun seperti yang diketahui, tidak semua Minotaur raksasa yang mereka bunuh dibayar dengan daging. Mukoda tidak dapat menghentikan mereka meskipun telah mencobanya. Mereka jelas masih jauh dari kata puas setelah mengumpulkan sekitar 10 potong daging. Dan pada akhirnya, Vel, Dora, dan Sui terus berburu dan berburu sampai rasa lapar menguasainya di hari itu. Dan mereka akhirnya sepakat untuk berhenti untuk istirahat makan. Menurut jam internal Vel, kebetulan hari itu juga akan tiba pada malam hari. Jadi Mukoda memutuskan untuk mencari tempat yang aman dan tidur semalaman untuk memulihkan tenaga. Sebelumnya Mukoda sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Namun Vel bersikeras bahwa kami akan menyantap daging yang kami dapatkan di lantai ini untuk makan malam. Dengan adanya intimidasi dari ketua tim pemburu, Mukoda mau tidak mau harus menurutinya. Dan untuk membuat hidangan dengan cepat, Mukoda berencana membuatnya seperti stik panggang. Singkat cerita, setelah tidur malam yang nyenyak, mereka berangkat ke ruang bawah tanah untuk berburu Minotaur raksasa sekali lagi. "Kemenangan kemarin tipis, tapi kita akan menebusnya di hari ini," ucap Vel. "Ya, ayo kalahkan banyak monster dan dapatkan lebih banyak daging lezat," Dora dan Sui menjawab.
Seperti yang ditakutkan Mukoda, familiarnya pasti menyukai daging Minotaur raksasa. Mereka bahkan lebih bersemangat untuk berangkat dibandingkan kemarin. Rasanya seperti keputusan untuk tinggal 1 hari lagi jika mereka tidak mendapat cukup daging telah dibuat Vel, Dora, dan Sui tanpa meminta saran Mukoda. Sekitar setengah hari berlalu saat Mukoda, Vel, dan yang lainnya memasuki ruangan besar baru. Mereka mulai membantai semua monster di dalamnya. Dan Mukoda mendengar serangkaian dentang logam tajam, ledakan, dan teriakan datang dari suatu tempat di depan mereka. Mengintip ke ujung lain ruangan, Mukoda bisa melihat sekelompok 6 petualang bertarung melawan seekor Minotaur raksasa. Seorang petualang jangkung dengan tubuh kekar berada di depan, menikam dan menebas monster itu dengan pedangnya. Sementara petualang yang lebih kecil dan gesit dengan pedang pendek berlari masuk dan keluar dari medan pertempuran untuk melukai kakinya. Seorang beastman bertubuh besar membantu di depan, mengayunkan kapak besar ke arah lutut makhluk itu, dan seorang wanita berwajah cantik berdiri tak jauh dari situ, melempari wajahnya dengan bola api magis. Dia ditemani oleh seorang wanita elf dengan busur yang menembakkan anak panah satu demi satu ke lengannya. Namun pandangan Mukoda tertuju pada anggota ke-6 dari parti mereka, seorang penjinak. Di sisinya ada seekor harimau berbulu merah yang ia perintahkan untuk berperang. Mereka merupakan parti terkuat di negara itu. Fakta bahwa mereka telah mendapatkan reputasi sudah jelas. Serangan terkoordinasi mereka terhadap Minotaur raksasa itu adalah pemandangan yang patut disaksikan. "Apa yang kamu lihat? Pegang erat aku, kecuali kamu ingin terjatuh," tegur Vel. Karena terlalu sibuk melihat pertarungan para anggota parti terkuat hingga Mukoda mengendorkan cengkramannya. Mukoda sudah diperingatkan tentang sikap mereka yang angkuh dan menyakitkan hati. Karena itu Mukoda tidak akan mengganggu pertempuran mereka dan dengan cepat melewati parti terkuat untuk melanjutkan perjalanan. Tentu saja kehadiran Mukoda dan yang lainnya tidak luput dari perhatian mereka. Pihak terkuat di dunia ini tidak akan pernah lalai, dan untuk sesaat mata mereka terbelalak kaget saat melihat Mukoda lewat. Kemudian tepat setelah ia, Vel, dan yang lainnya melewati mereka, Mukoda mendengar suara dentang pedang. Sedetik kemudian sesuatu menghantam tanah tepat di depan Mukoda. Hantaman itu berasal dari panah elf yang nyasar. Lalu terlihat Vel memolototi para petualang di belakang. Alisnya berkerut kesal. "Apa? Kamu kesal dengan panah itu? Ayolah, mereka sedang bertempur. Hal-hal ini terjadi dalam pertempuran. Berhentilah memberi mereka mata jahat seperti itu," ucap Mukoda mencoba menenangkan Vel. Ayo berangkat, kita harus cepat mencari daging lagi," ucap Sui. Didorong oleh Slam yang tidak sabar, mereka berangkat mencari Minotaur raksasa untuk dibunuh sekali lagi. Beberapa waktu berlalu, mereka berempat sekali lagi tiba di pintu ruangan bos. Vel mendorong pintu itu hingga terbuka dengan satu kaki. Di dalam sana terdapat 12 ekor Minotaur raksasa yang berdesakan di dalam ruangan. Selusin Minotaur raksasa mungkin terlihat sangat kuat bagi Mukoda, tetapi bagi familiarnya itu mungkin hanya seperti mainan di taman. Tidak lama raungan salah satu monster saat dia menyadari kehadiran Mukoda. Mereka menyerang secara serempak, mengacungkan senjata mereka yang sangat besar. "Mari kita akhiri ini dengan cepat. Dora, 4 di sebelah kanan adalah milikmu. Sui, ambil 4 di sebelah kiri. Saya akan menangani yang di tengah," kata Vel mengkomandoi. Dengan suara gemuruh, sihir petir Vel menyambar kepala 4 Minotaur raksasa di tengah kelompok. Mereka perlahan terjatuh ke lantai. Sementara itu, 4 orang di sebelah kanan, bagian dalamnya diledakkan ke sebelah ruangan dengan bola api magis yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, 4 orang di sebelah kiri meleleh oleh peluru asam Sui. "Astaga, kamu sungguh tidak bercanda dengan bagian cepat. Itu hanya memakan waktu 1 detik," kata Mukoda yang terkejut. Vel merasa itu sudah biasa. Yang lebih penting lagi, mereka menjatuhkan daging. Selain daging, Minotaur itu pun menjatuhkan kapak, batu ajaib, kulit, tanduk, dan apa yang dilakukannya di sini? Untuk beberapa alasan, sebuah pedang tergeletak di tanah di antara tetesan Minotaur. Namun tak satu pun dari Minotaur raksasa itu yang memegang pedang.
dan pedang itu terlalu kecil untuk menjadi milik mereka. Ketika Mukoda memungutnya dan melihat dengan baik, ia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa dirinya pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Dan kemudian Mukoda tersadar, "Hei, bukankah salah satu dari party kemarin membawa pedang ini? Orang yang menempati ruangan ini sebelum kita," ucap Mukoda. "Ya, memang benar, Copel acuh tak acuh." Mukoda masih penasaran dengan apa yang terjadi. Dora menggelengkan kepala saat dia terbang ke arah Mukoda. "Kamu lambat sekali dalam menafsirkannya. Pedang itu di sini karena monster menggigitnya." Lalu Dora menunjuk ke arah pojok ruangan itu. Di sana terdapat kapak besar dan pedang pendek lainnya. Senjata itu sangat tidak asing, di mana sepasang senjata yang bisa langsung dikenali tergeletak di tanah. Kemungkinan besar seluruh party telah terbunuh. Pria dengan pedang yang kamu pegang adalah yang terkuat di antara mereka, dan jika dia binasa, aku tidak bisa membayangkan orang lain bisa bertahan hidup juga, kata Vel dengan serius. Vel selanjutnya menjelaskan bahwa ketika orang mati di ruang bawah tanah, tubuh, pakaian, dan pelindung atau aksesoris kulit mereka atau segala sesuatu yang terbuat dari bahan organik biasanya dengan cepat terserap oleh ruang bawah tanah itu sendiri. Perawatan anorganik seperti senjata juga dapat diserap, tetapi ruang bawah tanah membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk memprosesnya. Mukoda masih tidak menyangka jika party terkuat di negeri itu telah tewas. Tapi walau bagaimanapun, tempat itu adalah dungeon, di mana siapapun bisa tewas di sana. Dan untuk senjata para petualang, Mukoda berniat untuk membawanya dan akan diserahkan ke guild petualang. Karena guild pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk senjata-senjata itu. Selanjutnya, lantai 39 menyambut Mukoda dan yang lainnya dengan dedaunan hutan lebat dan hijau. Tempat itu tampak seperti lantai hutan. Mukoda mengamati dengan seksama. "Tuan, lihat, beberapa benda aneh terbang ke arah kita," kata Sui sambil menarik celana Mukoda. Sui menunjuk dengan tentakelnya dan Mukoda menoleh untuk melihat. Itu sejenis makhluk insektoid terbang dan perhatian Mukoda langsung tertuju padanya. Ia sadar setelah mendengar dengungan sayapnya, itu adalah sosok nyamuk raksasa. Vel, Dora, dan Sui tahu sesuatu tentang nyamuk raksasa itu, sedangkan Mukoda tidak tahu. Seperti pada umumnya, nyamuk adalah hewan penghisap darah. Mereka memang lemah, tapi jumlah mereka yang banyak dapat menyulitkan para petualang. Dan bagian terburuknya adalah makanan favorit mereka adalah darah manusia. Darah manusia? Maksudmu seperti milikku?" kata Mukoda yang ketakutan. Monster nyamuk itu setidaknya memiliki panjang 1 meter dari ujung ke ujung dan sudah berada di atas Mukoda saat ia menyadarinya. Mulutnya yang runcing dan seperti jerami menusuk ke arah Mukoda. Untungnya sihir pelindung Vel melindungi Mukoda dari serangan itu. Mukoda memutuskan untuk memberikan penilaian selagi ia memiliki kesempatan. Nama monster itu nyamuk vampir, monster peringkat D, penghisap darah yang sangat senang memangsa manusia. Meskipun tidak terlalu berbahaya secara individual, mereka yang dihisap oleh beberapa nyamuk vampir secara bersamaan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, mereka harus didekati dengan hati-hati. Mukoda terus mencoba percaya jika pelindung Vel dapat menangkal setiap serangan nyamuk vampir itu. Akan tetapi, mereka menyukai darah manusia, jadi tidak mungkin ada orang yang menyerah ketika makanan favoritnya ada di hadapan mereka. Nyamuk raksasa itu terus berdatangan, dan dengungan menjengkelkan yang mereka keluarkan saat terbang semakin keras setiap detiknya. Mereka membenturkan penghalang Mukoda lagi dan lagi, sampai suara mereka yang menggedor dan menusukkan moncongnya. Mukoda melihat lebih cermat. Ia menemukan bahwa apa yang dikatakan Dora benar. Mereka sebenarnya hanya mengejar Mukoda. Familiarnya berdiri di dekatnya, tapi nyamuk vampir sama sekali mengabaikan mereka. Jika kamu merasa kehadiran mereka melelahkan, bunuhlah mereka sendiri. Mungkin Anda akan mendapatkan 1 atau 2 level dalam prosesnya, kata Vel kepada Mukoda. Ya, itu ide brilian. Anda hampir tidak pernah bertempur sejak kita tiba di sini, kata Dora menimpali. Menurut Vel, apa gunanya masuk ke penjara bawah tanah jika kita tidak ingin membunuh apapun? Untuk saat ini, Vel dan Dora ada benarnya. Mukoda tidak dapat menyangkal bahwa ia hampir tidak melakukan pertarungan apapun sejauh ini.
Mukoda tidak ingin melakukan pertarungan apapun untuk lebih jelasnya, tetapi di sisi lain ada masalah mengenai calon penyewa baru untuknya. Menaikkan level beberapa kali tentu tidak ada salahnya, dan Mukoda merasa tenang karena ada pelindung Pel yang dapat menjamin keselamatannya. Baiklah, saya tahu saya tidak berada dalam bahaya di sini, jadi saya akan mencobanya, kata Mukoda kepada Fel. Mukoda memberanikan diri menyerang nyamuk vampir dengan tombak mithril yang dibuat khusus oleh Sui. Astaga, aku menusuk dan menusuk, tapi mereka terus berdatangan, gerutu Mukoda. Ia bekerja keras untuk mengalahkan monster itu sebanyak yang ia bisa. Sementara itu, Vel dan Dora telah memutuskan bahwa ini adalah waktu tidur siang dan pergi ke samping, tertidur dengan lelapnya. Mukoda berpikir keras bagaimana cara efisien untuk membasmi semua nyamuk-nyamuk itu. Kekuatan sihir muncul di benaknya sebagai solusi cepat dan mudah untuk situasi seperti itu. Tapi masalahnya adalah Mukoda hanya punya dua jenis yang tersedia, yaitu sihir api dan bumi. Menggunakan api di hutan jelas mustahil, dan sihir bumi tidak bisa digunakan di ruang bawah tanah. Dengan kata lain, Mukoda kurang beruntung. Namun Dewi Fortuna kembali menghampirinya. Segera Mukoda membuka menu supermarket online-nya, membeli obat serangga yang sama dengan yang ia beli ketika di Dungeon Eveling. Ia mengarahkan lubang kaleng ke kumpulan nyamuk vampir dan memberi mereka semprotan percobaan. Dalam hitungan detik, serangga raksasa itu tersendat, terhuyung-huyung di udara, dan jatuh ke tanah. Ya ampun, ini benar-benar berhasil, teriak Mukoda penuh semangat. Mukoda melanjutkan dan membeli kaleng pestisida kedua, dan itulah cara efektif dan efisien yang dilakukan Mukoda untuk melawan monster yang ada di dalam dungeon terkuat, Dungeon Brick. Melanjutkan kisah sebelumnya, di keesokan paginya, Mukoda dan yang lainnya memutuskan untuk meluangkan waktu sejenak bersantai setelah sarapan sebelum kembali ke dalam dungeon. Mukoda sendiri sedang bersantai dengan secangkir kopi, sementara familiarnya menyeruput segelas susu buah. Berkat dupa yang Mukoda nyalakan di malam sebelumnya, hanya ada 2 atau 3 nyamuk vampir yang berdengung di luar penghalang Vel, dan beberapa nyamuk yang cukup berani terbang mendekat dengan sangat terhuyung-huyung hingga sepertinya mereka akan jatuh kapan saja. Sekali lagi, Mukoda terkejut melihat betapa efektif dan ampuhnya pestisida dari supermarket online-nya. Kemudian Mukoda membuka menu toko online-nya, membeli beberapa jenis pestisida, dan memasukkan semua ke dalam item box. Saat Mukoda meneguk sisa kopinya, ia menoleh dan menemukan Vel memberinya tatapan tajam. "Apa? Kamu telah naik level secara drastis," katanya. Mendengar itu, Mukoda memutuskan untuk melihat statistiknya, dan berikut statistiknya. Dan benar saja, saat ini Mukoda berada di level 85. Ia cukup yakin bahwa terakhir kali memeriksa statusnya, Mukoda berada di level 78. Dengan kata lain, ia telah melonjak 7 level. Mukoda hanya bisa berasumsi bahwa nyamuk-nyamuk vampir yang terbunuh oleh dupa yang dinyalakan semalam dihitung sebagai pembunuhannya. Mereka mungkin adalah monster peringkat D, tapi mengingat banyaknya jumlah monster yang tewas, masuk akal jika jumlah level naiknya cukup drastis. Dengan levelnya saat ini, berarti Mukoda telah membuka penyewa baru. Beberapa waktu berlalu, Vel dan Dora memberi Mukoda informasi tentang monster jenis baru ini. Rupanya mereka adalah karnivora dan sangat mahir dalam menggunakan jumlah untuk keuntungan mereka dalam pertempuran. Mereka menyerang secara berkelompok dan diketahui bisa mengalahkan monster yang jauh lebih besar dan berperingkat lebih tinggi di atas mereka. Cara utama mereka menyerang adalah dengan menggigit rahang bawah yang kuat mirip seperti jepitan. Sebetulnya monster itu tidak terlalu berbahaya, karena itulah mereka cenderung berburu secara berkelompok. Lagi pula berkelompok adalah satu-satunya hal yang mereka kuasai. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka menyerang dengan gigih sampai mereka merenggut nyawa mangsanya. Vel menjelaskan ketika satu demi satu semua tentara hutan menempel pada banteng hutan merah. Ungkapan kekuatan dalam jumlah terasa lebih tepat. Banteng hutan merah mati-matian meronta-ronta dan memukul-mukul dalam upaya mengusir semua tentara.
sambil memaki kesakitan dan frustasi. Banteng hutan merah berangsur-angsur kehabisan stamina menghadapi serangan semut yang tak ada henti-hentinya dan akhirnya ia binasa. Kemudian menjatuhkan sebutir kulit dan sepotong daging. Daging itu segera disantap semut, diukir menjadi potongan-potongan kecil dan membawanya ke dalam hutan. Sedangkan kulitnya diabaikan begitu saja. "Tuan, haruskah Sui menghajar mereka?" kata Sui. "Jangan ikut campur Sui," tegur Vel. Mendengar kata-kata Vel, Sui menganggapnya dengan serius dan mengempis menjadi genangan air kecil yang menyedihkan. Jadi Mukoda memberinya pelukan yang menenangkan dan melindunginya. Aku akui nada bicaraku kasar, tapi aku punya alasan kuat untuk bereaksi seperti itu." Vel melanjutkan untuk menjelaskan keadaannya. Ternyata jika dalam skenario terburuk, mengganggu semua tentara hutan bisa menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Mereka bisa merasakan ketika sesama semut mati, dan perasaan itu mendorong mereka untuk mengerumuni dan menyerang makhluk apapun yang melakukan perbuatan tersebut. Tentu saja Vel tidak perlu takut terhadap sekelompok monster semut, tapi jumlah mereka tidak bisa diremehkan. Mereka tidak bisa menyakiti Vel, tapi mereka pasti sangat bisa mengganggunya. Semut adalah salah satu tipe monster yang paling tidak disukainya. Vel menjelaskannya sambil cemberut. Dora juga sependapat. "Ya, jika kamu menyentuh salah satu monster bodoh itu, mereka akan terus mengganggumu selamanya sampai kamu menghancurkan seluruh sarang mereka." Sebenarnya Mukoda mungkin bisa melakukannya. Ia sangat yakin pernah melihat produk di supermarket olehnya yang memungkinkannya melakukan pemusnahan semut. "Hei, sepertinya aku punya cara untuk menghadapi semuanya sekaligus. Ayo ikuti mereka," kata Mukoda sembari mengajak familiarnya pergi. Mereka dengan hati-hati merayap mengikuti semua tentara hutan, menjaga jarak yang cukup antara mereka dan barisan belakang tentara semut. Tidak lama kemudian, Mukoda dan yang lainnya menemukan apa yang Mukoda anggap sebagai sarang mereka. Sebuah lubang besar di tanah tempat semut merangkak masuk, tersembunyi di balik bayangan sebuah batu besar. Sepertinya itu adalah sarang mereka. Namun bagaimana cara membasmi hama tersebut? Vel bertanya dengan rasa tidak yakin. Lalu secara telepati ketika Mukoda membuka menu pestisida di supermarket online-nya, di sana ia dengan cepat menemukan dan membeli apa yang dicarinya. "Hei, coba lihat teman-teman. Inilah senjata rahasiaku yang akan memusnahkan sarang semut dalam satu gerakan," ucap Mukoda dengan antusias. Kotak kardus berisi pembeliannya segera tiba. Lalu Mukoda menyeringai jahat saat membukanya dan menunjukkan isinya kepada ketiga familiarnya. Ia menyusun barang-barang yang sudah dibeli di tanah. Karena tidak tahu seberapa besar sarang semut tentara hutan, Mukoda langsung membelinya 5 botol ekstra besar. Ia pikir berapapun luasnya sistem terowongan mereka, itu pasti cukup untuk menjangkau setiap sudut ruangan. Barang yang dibelinya adalah jenis pestisida yang sangat istimewa dari dunia lamanya. Cukup dengan menuangkan sedikit air dan mereka mulai mengeluarkan asap yang membunuh serangga hingga mati. Prosesnya selama 2 atau 3 jam setelah asap mulai memasuki sarang. Singkatnya, barang yang Mukoda beli adalah perangkat fumigasi rumahan yang dibuat sendiri. Ia mempunyai firasat bagus mengenai rencana itu, dan jika tebakannya benar, mereka akan mampu memusnahkan seluruh sarang semut tentara hutan sekaligus. Sesaat kemudian, gumpalan asap beracun mulai keluar dari kotak pestisida. Kemudian Mukoda meminta Dora untuk meniupkan angin ke arah sarang semut hutan raksasa. Gumpalan putih asap yang mengandung pestisida menggulung dalam angin kencang, mengalir secara diagonal ke dalam tanah. Dan sekarang mereka hanya perlu menunggu beberapa jam. Ya, kedengarannya sangat membosankan sekali. Sepertinya waktu yang tepat untuk makan, gumam Vel. Akan tetapi, Mukoda tidak menyetujui keinginan Vel karena menurutnya saat ini masih terlalu pagi untuk makan siang. Tapi Mukoda merasa setidaknya mereka bisa makan camilan atau apalah sambil menunggu. Sui sendiri ia menginginkan kue sebagai makanan cemilannya. Vel juga demikian. Untuk Dora, ia menginginkan sebuah puding. Untuk sekelompok karnivora, familiar Mukoda juga sangat menyukai makanan manis dan mereka dengan senang hati mengisi diri mereka dengan gula-gula. Mukoda sendiri memilih Mont Blanc Premium musiman yang ia nikmati dengan secangkir kopi.
Pahitnya kopi adalah kontras sempurna dengan manisnya kue, dan keduanya menyeimbangkan satu sama lain dengan sempurna. Jadi mereka menunggu menikmati waktu cemilan dadakan mereka seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu kemudian, Mukoda merasa saat ini pestisida tersebut setidaknya sudah berhasil melakukan tugasnya. Dan sungguh, jika hal ini berhasil, mereka tidak punya alasan untuk berburu terburu-buru. Baiklah, ayo pergi ke sarang ini dan lihat, ucap Mukoda. Mereka berjalan melalui terowongan masuk yang miring. Vel dan Dora melangkah ke dalam kegelapan tanpa sedikit pun keraguan. Tapi mereka bukanlah orang yang paling tak kenal takut di kelompok Mukoda. Sui juga melompat ke depan dan meluncur menuruni terowongan seperti bola karet dengan cepat menambah kecepatannya. Mukoda mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, lalu turun ke sarang setelahnya. Namun, ia tidak akan terjun ke dalam kegelapan total tanpa berpikir dua kali seperti Vel dan Dora. Jadi, ia mengeluarkan lampu LED yang biasa digunakan para pendaki gunung. Perlahan-lahan ia turun melalui terowongan, meletakkan satu tangan di dinding kalau ia kehilangan pijakan. Tak lama kemudian, Mukoda tiba di tempat yang tampaknya merupakan ruangan besar pertama di sarang tersebut. Seluruh ruangan itu terkubur oleh lahang hitam yang berkilauan, item drop yang umum dijatuhkan oleh semua tentara hutan. Karena monster itu berada di peringkat rendah, jadi Mukoda tidak akan mengambil semua item drop milik semua tentara. Hanya beberapa saja yang ia bawa. Setelah selesai di ruangan itu, mereka pindah ke ruangan berikutnya. Dari apa yang diketahuinya, itu merupakan ruangan terakhir. Di dalam sana dihuni oleh ratu semua tentara hutan. Mukoda merasa kaget karena sang ratu masih hidup. Kemudian di hadapannya berdiri sosok sang ratu. Tubuhnya mungkin 4 atau 5 kali lebih besar dari yang lain. Lalu Vel meminta Mukoda untuk segera mengakhiri pertarungan melawan gerombolan semut. Dan atas desakan Vel, Mukoda mendekati ratu dan menarik tombak pitrilnya. Sambil berteriak untuk menghilangkan rasa takutnya, ia menusukkan pedangnya jauh ke dalam perut monster itu. Sang ratu mengejang untuk terakhir kalinya, lalu perlahan menjadi lemas sebelum menghilang, meninggalkan satu set rahang bawah semut dan batu ajaib kecil. Itu mungkin merupakan hasil tangkapan yang mengecewakan, namun ternyata ruangan itu tidak sekosong yang mereka duga. Sebuah peti harta karun telah disembunyikan di belakang ratu semut tentara hutan, cukup kecil sehingga mustahil untuk diperhatikan sampai dia menghilang. Mukoda menilai peti itu dan merasa lega karena peti itu bukanlah sebuah jebakan. Oke, sepertinya aman, aku akan membukanya, katanya. Mukoda mulai membukanya dari jarak jauh dengan ujung tombaknya. Tutup peti itu terbuka dengan bunyi gedebluk dan mereka berempat dengan perlahan membungkuk untuk mengintip ke dalam, di mana mereka menemukan sebuah liontin. Liontin itu tampak seperti semacam medali terbuat dari bahan logam berwarna keperakan dengan pola geometris aneh yang tertulis di permukaan. Di tengah-tengah bola itu terdapat sebuah batu berkilauan yang bersinar dengan semua warna. Menurut penilaiannya, liontin itu bernama liontin pemecah kutukan. Benda ajaib yang mampu membatalkan mantra sihir apapun. Tidak peduli seberapa kuat sihirnya, namun hanya dapat digunakan sekali. Satu fakta yang sangat penting masih melekat di benak Mukoda sejak ia menerima berkah pertamanya dari para dewa. Mereka berkata, berkat yang diberikan disebutnya hanya sebagian kecil. Sebuah berkah kecil yang membuat sihir lebih mudah untuk diucapkan dan akan menghilangkan semua penyakit status. Hanya dengan dua pengecualian, mantra yang diucapkan oleh pengguna sihir yang sangat kuat dan efek kematian instan. Setelah selesai di sana, mereka segera melanjutkan penjelajahan di hutan. Seperti biasa, Sui berusaha mencegat monster apapun yang mungkin mencoba memakan mereka. Dan masih banyak lagi yang melakukan hal tersebut. Belalang sembah raksasa, kelabang raksasa, tarantula berbisa, kupu-kupu yang melumpuhkan, dan yang membuat Mukoda sangat tidak senang makhluk-makhluk dari monster yang merangkak dan menggeliat-geliat. Hanya melihat salah satu dari mereka membuatnya merinding, tapi Sui melelehkannya sebelum mereka membuat Mukoda jijik. Saat mereka bergerak semakin jauh dari sarang semut tentara hutan, monster tipe binatang mulai secara bertahap masuk ke dalam campuran binatang lokal. Tetesan daging dan kulit akhirnya kembali muncul.
yang mengingatkan Mukoda bahwa mungkin ini akan menjadi waktu makan malam yang terlalu lama. Ia menyebutkannya pada familiarnya dan mereka dengan suara lantang memintanya membuat sesuatu dengan daging Minoto raksasa di dalamnya saat Mukoda menyiapkan lebih banyak daging untuk Vel dan Sui. Dora mengangkat dirinya ke posisi duduk dan meminta Mukoda membuat sedikit lagi agar dia bisa mencoba garamnya juga. Pesta Minotaur raksasa mereka berlangsung hingga larut malam dan sangat menyenangkan hingga Mukoda hampir lupa bahwa mereka masih berada di tengah-tengah penjara bawah tanah. Singkatnya, Mukoda dan yang lainnya sampai di lantai 40. Di sana dihuni berbagai monster serangga. Tentunya Mukoda sudah mengantisipasi para serangga dengan cairan pestisida yang dibelinya di supermarket online. Kemudian di ruangan bos, Mukoda menemukan sebuah batu aneh yang hampir mirip dengan batu teleportasi yang Mukoda dapat dari Party Arc. Dan benar saja, batu itu memang batu teleportasi menurut skill penaksirannya. Dengan adanya batu itu, Mukoda berencana untuk kembali dulu ke permukaan karena menurutnya sudah waktunya memberi persembahan bagi para dewa. Vel dan yang lainnya sempat menolak keinginan Mukoda, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tujuan Mukoda berkaitan dengan para dewa di dunia itu. Beberapa waktu berlalu setelah sampai di permukaan. Tujuan pertama Mukoda adalah kuil petualang. Ia akan melaporkan hasil penjelajahannya. Mukoda meminta resepsionis untuk memberitahu ketua serikat bahwa Mukoda and the Gang telah kembali dari penjara bawah tanah. Dan rencananya adalah langsung pulang ke rumah saat itu. Tetapi kesopanan Tristan yang tiada henti membuat Mukoda lebih baik dan ia mendapati dirinya diantar ke kantornya meskipun Mukoda sudah berusaha menolaknya. "Oh, aku sangat senang melihatmu kembali. Mungkinkah Anda sudah menjelajahi seluruh ruangan bawah tanah begitu cepat?" ucap Tristan sangat antusias. Tidak, belum. Bahkan kita tidak bisa melakukan secepat itu. Mukoda menjelaskan jika ia baru sampai di lantai 40, menemukan batu teleportasi dan kembali ke permukaan untuk istirahat. Menurut Tristan, penemuan batu teleportasi di lantai 40 merupakan informasi yang sangat penting. Ditambah Mukoda telah memecahkan rekor penjelajahan paling dalam sejauh ini. Lalu Mukoda teringat pada kelompok terkuat di negeri itu yang sempat berjumpa di lantai 37. Ia menjelaskan apa yang terjadi pada mereka kepada Tristan dan menunjukkan kepadanya senjata yang ditemukan tergeletak di ruang bos. "Tidak mungkin, tapi itu benar. Saya mengenali senjata-senjata itu," kata Tristan terlihat syok. Ia menghela napas panjang dan lelah. Party itu adalah penyuplai terbesar bagi Guild dan berita itu jelas sangat memukul Tristan. Namun kehidupan seorang petualang selalu penuh dengan bahaya. Hal-hal ini terjadi dan semua orang di bisnis itu mengetahuinya. Kemudian Tristan menanya informasi apapun yang mungkin dapat Mukoda berikan di lantai yang pernah dilaluinya. Tidak peduli seberapa kecil atau tampaknya tidak penting bagi para petualang yang berada di garis depan dalam penjelajahan dungeon. Informasi apapun yang dapat mereka peroleh di lantai berikutnya adalah hal yang paling penting. Namun semakin jauh mereka berada di ruang bawah tanah, semakin sulit informasi tersebut didapat. Fakta bahwa Guild hanya menjual peta lantai 37 ke atas sudah cukup jelas dalam hal itu. Lantai 37 adalah lantai terjauh yang pernah dicapai party manapun sebelum Mukoda and the Gang masuk ke dalam jajaran petualang yang menjelajahi Dungeon Break. Dan pengetahuan tentang wilayah itu sangat kurang. Bahkan monster yang muncul pun dianggap sebagai misteri. Lantai tersebut ternyata menjadi lantai yang cukup menarik bagi familiar Mukoda. Meskipun alasannya pastinya karena tidak ada petualang lain yang akan mengganggu pesta mereka. Kemudian Mukoda menjelaskan kepada Tristan tentang fitur setiap lantai dan monster yang mereka temui di sana. Tristan menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada Mukoda, khususnya tentang level yang belum pernah dijelajahi setelah lantai 37. Dan kemudian Mukoda menjawab semuanya dengan sebenar-benarnya. Singkat cerita, setelah selesai urusannya di Guild Petualang, Mukoda dan yang lainnya kembali ke penginapan. Mereka mulai dengan berendam air hangat, kecuali Vel yang paling malas mandi. Namun di saat itu Mukoda memaksanya untuk mandi karena tubuhnya yang telah kotor. Kemudian Vel mengeringkan tubuhnya dengan goyangan yang kuat dan berlari keluar dari kamar mandi. Dora, Sui, dan Mukoda masih bertahan cukup lama di sana, berendam di bak mandi dan membiarkan semua kelelahan yang menumpuk selama di penjara bawah tanah hilang begitu saja.
Setelah selesai mandi, Mukoda menuju ruang tamu, di mana ia menemukan Vel tergeletak di lantai. Dia sudah selesai mengeringkan dirinya dengan sihir angin. Lalu Mukoda iseng mengecek statusnya dan didapati jika dirinya naik 5 level lagi dari sebelumnya. Mukoda menelusuri ingatannya beberapa hari terakhir, mencari penjelasan. Akhirnya ia tersadar. Oh, tentu semut, itu adalah semut. Ia teringat sarang semut tentara hutan yang ia basmi di lantai 39. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan terhadap penyewa selanjutnya, kata Mukoda. Setidaknya Mukoda ingin melihat apa yang ada di menu terbarunya sebelum salah satu dewi tertentu sempat membuat keributan. Ia mengambil waktu sejenak untuk menguatkan diri, lalu menekan tanda +1 kecil di sebelah entry supermarket online-nya di halaman keahlian. Kemudian muncul beberapa pilihan penyewa sebagai berikut: Bos Burger, Yamada Dry Cleaning, Matsumara Kiyomi, dan ikan segar setahu. Baiklah, pekikan gembira menusuk langsung ke telinga Mukoda. Halo Kisar, sepertinya kamu selalu memperhatikanku ya, tanya Mukoda. Rupanya Matsumara Kiyomi adalah waralaba toko obat terbesar dan paling terkenal di seluruh Jepang. Mukoda tidak percaya kalau ia benar-benar menjadikan toko obat sebagai salah satu pilihan skill uniknya. Dan mengingat betapa salah satu dewi sangat menginginkannya sejak dia mengetahui keberadaan toko obat, Mukoda tidak bisa menyalahkan dia karena terlalu bersemangat. Ia lalu menghela napas panjang. Sejujurnya, jika itu terserah Mukoda, ia akan mengunjungi petugas kebersihan atau toko ikan ketimbang apotek. Mencuci pakaian di dunia lain sungguh menyusahkan dirinya. Mukoda sudah terbiasa memakai pakaian yang lama, lebih lama dibandingkan di kehidupan yang dulu. Tapi kemampuannya untuk bertahan jika ditutupi oleh tanah dan bau keringat ada batasnya. Tidak terlalu buruk ketika ia berada di rumah Karelina. Para ibu rumah tangga yang tinggal di sana menangani semua cucian di sana. Namun ketika Mukoda sedang dalam perjalanan, ia tidak punya pilihan lain selain mencucinya sendiri kapanpun ada kesempatan. Ia pernah membeli beban cuci plastik dan deterjen dari supermarket online-nya yang membuat tugas mencuci lebih mudah, namun tetap saja sangat membosankan. Akan tetapi, jika ia punya akses ke tempat laundry, dirinya bisa menyerahkan semuanya kepada mereka. Mereka mungkin akan mengirim semua kembali dengan setrika yang bagus juga. Memilihnya akan membuat kehidupan sehari-hari Mukoda jauh lebih higienis. Tentu saja toko ikan itu juga menggodanya. Berbicara sebagai orang Jepang, Mukoda tidak pernah bisa menolak ikan segar. Ia akan berusaha keras untuk mendapatkan sepiring sashimi. Tetapi karena ikan di dunianya saat ini penuh dengan parasit yang mengerikan, memakannya mentah-mentah adalah hal yang tidak terfikirkan. Mukoda terpaksa memasak semua yang ia punya, dan impiannya tentang sushi tetap tidak pernah terpenuhi. Sekarang untuk lebih jelasnya, supermarket online-nya memang memiliki bagian ikan dan mereka menjadikan stok sashimi. Meski begitu, ada perbedaan besar antara ikan yang bisa didapatkan di toko kelontong sehari-hari dan ikan yang mereka jual di toko khusus. Dan Mukoda sangat mendambakan ikan yang bagus. Mereka mungkin menyediakan berbagai jenis ikan yang tidak bisa didapat di supermarket juga. Memikirkan apa yang akan terjadi jika ia memilih toko laundry atau toko ikan membuatnya merinding. Suara Kisar terngiang-ngiang di kepalanya. Saya yakin pria yang baik hati dan penuh perhatian seperti Anda tidak akan bermimpi untuk memilih apapun selain toko obat. Saya percaya Anda. Pilih toko obat. Saya yakin Anda memahami betul apa yang akan terjadi jika Anda memilih yang lain, kata Kisar dengan nada suara terdengar mengancam. Tentu saja aku akan memilih toko obat. Sini lihat, kata Mukoda yang menyerah di bawah ancaman kemarahan Kisar. Ia kemudian menekan penyewa khusus toko Matsumara Kiyomi. Kontrak dibentuk dengan Matsumara Kiyomi. Penyewa berikutnya akan dibuka pada level 160. Hahaha, akhirnya saya bisa berbelanja di toko obat. Aku akan membeli semuanya, kata Kisar tertawa gembira.